Hadirin kami persilakan duduk kembali. Terima kasih. Ibu serta Bapak yang kami hormati, Teman KIP adalah program kerja sosial bersifat kerelawanan untuk memastikan manfaat KIP kuliah sampai pada mereka yang berhak sebagai langkah afirmasi pemerintah untuk pemerataan akses pendidikan tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman KIP ingin memastikan informasi KIP kuliah yang layak mudah diakses dan tepat sasaran. Selain itu, teman KIP akan hadir untuk membantu memberikan informasi, pendampingan, dan pengaduan KIP kuliah. Berikut adalah kita saksikan video peluncuran teman KIP. Selamat menyaksikan. Teman KIP adalah sebuah program yang bertujuan untuk membantu dan mendampingi proses penerimaan manfaat dari kartu Indonesia Pintar Kuliah. Teman KIP adalah program kolaborasi antara staf khusus Presiden Republik Indonesia Aminuddin Ma'ruf, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga Kementerian Agama sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi penyaluran KIP kuliah. Penerimaan KIP kuliah pada tahun 2020 berjumlah 818.000 mahasiswa. Teman KIP berupaya memastikan implementasi penyaluran KIP berjalan dengan baik agar kamu dapat menerima manfaat KIP kuliah segera. Teman KIP yang diharapkan ikut membantu memastikan program ini tepat sasaran, dilakukan itu kuliah, kuliah, dukungan dari teman KIP, mudah-mudahan bisa memastikan tiga anak yang tidak bisa kuliah karena ekonomi. Izinkan saya menyampaikan dukungan teman KIP satu inisiatif yang merupakan hasil kolaborasi antara staf khusus Presiden, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Tahun ini Kementerian Agama memberi dukungan kepada mahasiswa baru di lingkungan perguruan tinggi agama Islam negeri dan swasta sebanyak 7.245. Program ini kami berikan khususnya juga untuk mahasiswa yang terdapat kompetensi. Mudah-mudahan program ini akan memberikan dampak yang positif bagi kebutuhan pendidikan bangsa Indonesia. Terima kasih. Teman KIP akan menjadi sumber informasi seputar pendaftaran dan penerimaan KIP kuliah. Selain itu, teman KIP juga akan memberikan pendampingan atau mentorship kepada calon penerima KIP kuliah, juga menerima pengaduan terkait KIP kuliah. Untuk itu saya sangat mengapresiasi kepada teman-teman yang menginisiasi teman KIP kuliah. Tentunya kami dari pemerintah tidak mungkin bisa mempersiapkan secara masif keseluruhan lapisan masyarakat tanpa dukungan berbagai pihak. Teman KIP adalah sebuah kerja sosial untuk memastikan manfaat KIP kuliah sampai pada mereka yang berhak. Sebagai langkah afirmasi pemerintah untuk pemerataan akses pendidikan ini bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana yang disampaikan Presiden, jangan sampai ada yang tidak sekolah gara-gara biaya pendidikan. Untuk para mahasiswa dan calon mahasiswa, ayo manfaatkan KIP kuliah ini
IC siap membantu dan mendampingi. Program KIP adalah sebuah program yang bertujuan untuk Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, demikian telah kita saksikan peluncuran program Teman KIP. Semoga Teman KIP dapat memastikan informasi KIP kuliah diterima dengan baik oleh masyarakat, sehingga mudah diakses dan tepat sasaran. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mohon izin pada kesempatan ini juga hadir Bapak Abdul Kahar selaku pengelola dari KIP ya Pak ya, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Prof. Aska Salim dari Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam. Dan selanjutnya hadirin, kita akan masuk pada acara selanjutnya, itu sambutan. Dan untuk itu dengan hormat kami mohon Pak Dirjen Pendidikan Tinggi, PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, dan Bapak Amiruddin Ma'ruf dimohon untuk dapat naik ke atas panggung, karena setelah sambutan kita akan mengikuti konferensi pers. Kami persilakan. Pak Nizam, Pak Profesor Nizar, Pak Ikan Sakarinto, dan Pak Amiruddin Ma'ruf kami persilakan. Terima kasih. Dan hadirin, kesempatan sambutan yang pertama akan kami persilakan kepada Profesor Insinyur Nizam, MSc, PhD. Kami persilakan Bapak untuk menyampaikan sambutan yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Mas Amiruddin Ma'ruf, staf khusus Presiden Republik Indonesia. Yang saya hormati Prof. Nizar Ali, PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang saya hormati rekan saya, sahabat saya, teman main musik, Pak Dr. Wikan Sakarinto, Dirjen Diksi. Yang saya hormati Prof. Aska Salim, Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan saya hormati dan cintai Dr. Abdul Kahar, MPD, Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta yang saya banggakan rekan-rekan media dan hadirin sekalian yang berbahagia di siang hari ini. Puji syukur alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di tengah masa pandemi ini. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan keselamatan untuk bisa bersilaturahmi di siang hari ini. Seperti tadi disampaikan di dalam video singkat, bahwa saat ini kita melihat adik-adik kita, anak-anak kita yang sedang memasuki pendidikan tinggi maupun yang sudah duduk di perguruan tinggi. Itu banyak yang orang tuanya terdampak oleh pandemi. Kita semua sadar dan tahu bahwa pendidikan tinggi adalah merupakan salah satu tangga untuk naik strata sosial, untuk memutuskan mata rantai kemiskinan, untuk meningkatkan strata sosial masyarakat secara inklusif. Tidak ada masyarakat yang tertinggal. Sehingga menjadi tugas kita untuk bersama-sama, tentu pemerintah, bersama dengan masyarakat, bersama dengan seluruh kalangan, baik swasta maupun juga para filantropis, untuk bersama-sama memastikan tidak ada anak-anak kita yang tidak bisa mendapatkan pendidikan tinggi, mereka yang berpotensi untuk belajar di perguruan tinggi, jangan sampai mereka tidak bisa kuliah karena alasan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah hadir melalui berbagai program. Pada dasarnya ada 3 program besar. Yang pertama adalah
KIP kuliah yang sudah berjalan atau dulu kita kenal dengan bidik misi. Kalau tidak salah datanya ada 360.000 mahasiswa ya bidik misi ongoing, jadi yang sudah di semester 3, 5, 7 yang selama ini sudah mendapatkan beasiswa. Kemudian untuk mahasiswa, calon mahasiswa yang kemarin mendaftar dari kelompok masyarakat yang tidak mampu, itu sudah kita siapkan disambut dengan KIP kuliah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, sebanyak 200.000 KIPK. Kemudian selain itu juga karena banyak masyarakat yang terdampak oleh pandemi ini, kemampuan ekonominya sangat tertekan, maka pemerintah menghadirkan bantuan uang kuliah. Jadi satu bentuk KIPK yang lain, yaitu bantuan uang kuliah. Sifatnya temporary, sifatnya sementara, untuk mengatasi kondisi darurat saat ini. Ini disediakan sekitar 419.000 bantuan uang kuliah. Dan karena ini basisnya adalah dukungan untuk membiayai SPP atau uang kuliah mahasiswa, sifatnya at cost dengan satu plafon maksimum 2,4 juta per semester. Sehingga kemungkinan nanti penerimanya bisa lebih dari 419.000 mahasiswa. Saat ini sudah sedang berjalan. Oleh karena itu kehadiran teman KIPK ini sangat bagus sekali, teman KIP, karena membantu untuk memastikan bahwa yang mendapatkan bantuan ini adalah memang betul-betul yang berhak. Karena memang saat ini kalau semua orang itu kalau dibilang butuh uang, semua pasti akan mengatakan butuh uang. Konglomerat sekalipun akan mengatakan butuh uang. Jadi kalau ada uang masih semua berebut mendapatkan dukungan tersebut. Tapi ini adalah saat yang sangat penting untuk kita bergotong royong. Jadi yang mampu, ya marilah berkontribusi sesuai dengan kemampuan untuk membiayai pendidikan. Yang tidak mampu bersama-sama kita bantu, kita dukung. Dari pemerintah mengalokasikan anggaran KIPK, KIP, dan bantuan uang kuliah tadi. Dari masyarakat tentu harus bergotong royong ikut membantu anak-anak, memastikan anak-anak kita tidak sampai DO karena tidak bisa kuliah. Jadi dengan semangat gotong royong yang merupakan sifat dari bangsa Indonesia, saling bahu-membahu satu dengan yang lain, saling tolong-menolong, insya Allah kita akan bisa memastikan anak-anak kita tetap kuliah, pembelajaran tetap berjalan, dan bersama-sama kita bisa mengatasi pandemi ini ke depan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Mas Amin dan kawan-kawan ini sebagai relawan. Jadi sekali lagi ini adalah satu bentuk kerelawanan. Seperti halnya mungkin juga saya perlu sampaikan ke teman-teman media ya, saat ini ada belasan ribu relawan mahasiswa yang sedang aktif di lapangan. 15.000 diantaranya untuk relawan kesehatan, kemudian juga ada relawan untuk membantu mengajar sebagai guru kunjung, ada relawan untuk membantu pemulihan ekonomi dan sebagainya. Jadi ini adalah kebersamaan kita, kerelawanan satu dengan yang lain yang bisa membantu dengan uang, yang bisa membantu dengan pemikiran, yang bisa membantu dengan tenaga. Apa yang bisa kita sumbangsikan untuk bangsa dan negara, untuk masyarakat luas, kita lakukan bersama-sama secara bergotong royong. Terima kasih sekali lagi Mas Amin dan kawan-kawan, serta juga teman-teman Kemenak yang selama ini sudah erat sekali berkoordinasi dengan kita, dan tentu pada Pak Kahar ini sebagai komandan garis depannya untuk memastikan penyaluran dana KIPK, KIP, dan bantuan uang kuliah berjalan secara lancar dan tepat sasaran. Kami berdua ini sudah sehati kalau dengan Pak Wikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Nizam, dan selanjutnya kami persilakan PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Profesor Dr. Haji Nizar Ali, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Aminuddin Ma'ruf, Staf Khusus Presiden Republik Indonesia. Yang saya hormati Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Profesor Insinyur Nizam Isam, MSc, PhD. Ini beda namanya, hanya akhirannya. Beliau M, saya R. Sama-sama. Seperti Prof. Wiken Sekarinto, Dirjen Pendidikan Vokasi. Yang saya hormati ada Ibu Ses Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, ada Direktur Pelayanan Pembiayaan Pendidikan, ada kami hadir bersama Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Prof. Arskal Salim, ada Kasubdit hadir. Yang pertama tentu saya bersyukur karena pada kesempatan yang sangat berharga ini saya bisa hadir di sini untuk memberikan ucapan terima kasih dan sekaligus apresiasi kepada teman KIP yang tadi oleh Prof. Nizam tadi disampaikan sangat bagus dan sangat luar biasa. Jadi kalau di tahun-tahun lalu tidak ada teman, sekarang ada teman, namanya teman KIP. Jadi ini sungguh luar biasa. Jadi karena itu dari wujud dari gotong royong itu adalah bagian dari komitmen kita bersama sehingga penyaluran nanti sesuai dengan amanat Presiden itu tidak menyimpang dan tepat sasaran sehingga ini bisa bermanfaat yang sangat baik kepada anak-anak bangsa kita yang tadi oleh Prof. Nizam tadi. Tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa kuliah. Semuanya bisa kuliah karena ada KIP kuliah ini. Saya rasa di Kementerian Agama juga salah satu bagian dari kementerian yang berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan juga. Karena itu kami beserta jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam juga ikut juga menyalurkan KIP kuliah ini. Untuk tahun ini jumlahnya adalah 17.565 mahasiswa. Sehingga ini nanti akan terdistribusi ke 58 PTKIN dan juga ke perguruan tinggi keagamaan Islam swasta. Ini juga bagian dari wujud gotong royong kita bersama. Bahwa ini bukan dominasi negeri tapi swasta juga ikut kita libatkan dalam proses gotong royong ini. Sehingga ini ke depan bisa berjalan dengan sangat baik. Memang kalau kita harapkan sih secara bertahap dari program bidik misi sampai sekarang KIP kuliah ini tentu setiap tahunnya mengalami kenaikan yang sungguh luar biasa. Ini juga bagian dari wujud kepedulian program KIP dari Presiden Jokowi kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Karena itu saya sekali lagi di sini memberikan support dan terima kasih kepada staf khusus Presiden yang menjadi sahabat teman kita semua dan juga terima kasih kepada Prof. Nizam dan Prof. Wiken yang tentu ini kerja yang sungguh kerja sosial yang memiliki konsekuensi pahala yang luar biasa karena bisa memajukan anak-anak bangsa ini menjadi lebih bermartabat dan juga bisa mandiri dalam konteks ini. Saya rasa demikian sambutan dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Profesor Nizam dan kami persilahkan selanjutnya Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kepada Bapak Wiken Sekarinto kami persilahkan. Yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau izin langsung menyampaikan biar nanti substansinya langsung bisa disampaikan ke teman-teman media. Ibu dan Wak semuanya, Mas dan Mbak dari media, pengalaman saya dulu pernah menjadi wakil dekan bidang kemahasiswaan dan akademik. Setiap kali sesi pembayaran UKT atau daftar ulang itu pasti akan selalu terjadi banjir air mata lah istilahnya dulu. Mahasiswa tiba-tiba datang, Pak, bapak saya pensiun, Pak, bapak saya bisnisnya gagal. Mohon maaf, ada juga yang musibah, sakit atau mungkin meninggal. Intinya pada
kurun waktu pembayaran UKT itu hampir pasti tidak bisa membayar. Meskipun di semester sebelumnya itu aman-aman saja. Nah, disinilah terus kemudian selalu terjadi yang terjadi itu adalah drama-drama air mata. Kalau permohonan itu tidak berhasil, besoknya lagi datang bersama ibunya. Kalau nggak berhasil lagi, besoknya datang bersama neneknya dan sebagainya. Nah, terus kemudian dulu kami ingat, akhirnya kami daripada tidak memiliki backbone dana untuk membiayai yang sifatnya mendadak dan tidak rancang dalam anggaran, akhirnya kami iuran. Bahkan kami dulu dosen itu iuran, bantingan untuk bikin backbone dana. Sampai orang tua mahasiswa yang berlebih itu juga kami ajak untuk bantingan. Dan itu dananya benar-benar dikelola oleh orang tua mahasiswa yang sampai nanti pada akhirnya kalau sampai terjadi lagi drama air mata itu sudah pede. Nah, artinya apa Ibu dan Bapak? Meskipun mahasiswa itu sudah kuliah dan bisa membayar di semester-semester awal, itu tetap akan ada kemungkinan hidup itu up and down. Tidak ada yang tahu. Terus kemudian di satu sisi lagi, tadi disampaikan Prof. Nizam juga, dan juga Prof, kecenderungannya orang itu memang lebih senang kalau dapat diskon. Atau bahasa Belandanya korting. Itu sudah hukumnya orang Indonesia lah. Kalau bisa lebih murah, kenapa tidak? Nah, dari situ memang tidak banyak. Tetapi pernah kita temui di 1-2 yang juga betul-betul kami harus confirm dulu. Proposal-proposal penurunan UKT itu kami juga tidak bisa semuanya kita terima. Kami juga harus confirm ke rumah-rumah apa betul kejadiannya seperti yang disampaikan. Kebanyakan betul, maka kami bantu. Tapi juga ada mungkin satu, sedikit banget lah. 1 atau mungkin 2 yang wah ini kayaknya kok agak memanfaatkan ini. Nah, dari itu semua saya sangat berterima kasih Mas Ami. Ini lahirlah teman KIP yang sifatnya itu hadir untuk menjadi jembatan, hub, serta menjadi komunikator lintas aspek dan lintas sekat-sekat birokrasi. Harapannya adalah selain tepat sasaran, tepat manfaat, juga tepat konteks, serta akuntabel. Kami sampai dulu membentuk tim advokasi dari BEM, itu untuk membantu. Please, kalau seluruh usulan yang sudah di-approve oleh advokasi BEM, kami oke lah, terima. Artinya kami membutuhkan, karena kalau misalnya orang tuanya di Maluku atau di NTT tersebar, kemudian pada saat pembayaran UKT itu datang rame-rame untuk meminta keringanan, penurunan, kan kami nggak mungkin, saya malah pelesir nanti waktu itu, jalan-jalan, lihat untuk ngecek itu aja. Nah ini sepertinya luar biasa sekali ini. Selain juga nanti ada tepat sasaran, kemudian uang itu kan kalau diberikan ke mahasiswa mungkin juga perlu ada satu pendampingan. Nah di sini value-nya menjadi lebih promising lah menurut saya. Artinya kita turunkan pun atau kita bantu itu benar-benar nanti menghasilkan satu kemanfaatan yang konkret. Mungkin itu aja Pak, Ibu dan Bapak, hanya untuk menambahkan menambahkan nuansa bahwa drama itu saya pastikan setiap semester itu pasti terjadi drama. Atau mungkin punya uang tapi telat bayar. Nah itu juga dramanya lain. Tapi itu nantilah, malah lama-lama nanti malah jadi curcol nanti saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada yang kurang dari tambahan saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ikang dan hadirin. Sebagai penggagas program Teman KIP, kami persilakan Bapak Aminuddin Ma'ruf, staf khusus Presiden untuk menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat
Dirjen Dikti Kemendikbud Pak Nizam, Pak Dirjen Pendidikan Advokasi ya, karena ini dirjen baru ya Pak, di Kementerian Pendidikan, dan teman-teman, sahabat-sahabat jajaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ada Ibu Sesdirjen, Pak Kahar, terima kasih. Pak PLT Sekjen Kementerian Agama, Pak Nizar, terima kasih. Pak Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, terima kasih. Dan teman-teman yang sudah bersama kami untuk menginisiasi program teman KIP kuliah. Terima kasih sahabat-sahabat, rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. 2 poin saja. Yang pertama bahwa teman KIP ini memastikan bahwa adik-adik kita yang mau kuliah tidak ada alasan mereka tidak kuliah karena tidak ada biaya. Yang ke-1 itu. Yang kedua, kita pastikan bahwa adik-adik kita, teman-teman kita yang hari ini sedang kuliah tidak drop out karena adanya pandemi COVID-19 ini yang mengakibatkan pendapatan dan ekonomi keluarga mereka tertekan. Jadi yang pertama, yang mau masuk kita pastikan bisa masuk. Yang kedua, yang sudah ada di kampus kita pastikan dia tidak keluar dengan alasan ekonomi. Bahwa benar kita memastikan beberapa hari yang lalu di dalam rapat Presiden menyampaikan bahwa di tengah pandemi COVID ini, di tengah situasi bangsa yang sulit ini, kita tidak bisa atau kita jangan sampai melupakan agenda-agenda strategis bangsa yang sudah dicanangkan. Dan agenda strategis bangsa kita salah satunya yang di periode kali ini pemerintahan Pak Jokowi bahwa untuk mengembangkan sumber daya manusia. Salah satunya pengembangan sumber daya manusia ini melalui afirmasi negara dalam bidang pendidikan yaitu pemberian beasiswa atau Kartu Indonesia Pintar untuk kuliah ini. Bahwa Presiden menyampaikan sekali lagi jangan sampai ada anak tidak kuliah atau ada anak putus kuliah karena alasan ekonomi, karena tidak ada biaya. Ini yang kita pastikan teman KIP menginisiasi program ini untuk mensupport, untuk memperkuat teman-teman di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan teman-teman Kementerian Agama. Untuk yang pertama, program ini send dan terdelivered. Terdelivered punya beberapa indikator, salah satunya adalah bagaimana penerima ini tidak hanya dia nanti menerima Kartu Indonesia Pintar untuk kuliah, tapi juga kita pastikan mereka yang menerima mempunyai tanggung jawab sosial, mempunyai kepekaan sosial terhadap kondisi kebangsaan kita. Yang kedua, kita pastikan juga nanti dalam prosesnya, karena tidak hanya kita berikan, tapi kita akan dampingi, kita mentorshipkan mereka untuk berbuat yang terbaik bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi bangsa, tentunya bagi bangsa Indonesia yang sudah memberikan akses pendidikan tinggi yang baik, yang layak dan terjangkau secara ekonomi bahkan gratis. Poinnya itu saja, dan teman KIP ini nanti kita punya kontak person di seluruh kampus, Pak, untuk memudahkan mereka-mereka yang mendaftar di kampus tersebut untuk mengakses KIP kuliah ini. Nanti kita sudah punya koordinator wilayah di seluruh Indonesia dan nanti kita akan turunkan di seluruh kampus yang nanti juga kita akan prioritaskan mana-mana yang memang kita akan kawal dan kita akan dampingi. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Nizar, terima kasih. Pak Nizam, terima kasih. Ini saya ketukar Pak, ini Pak. Pak Nizam, terima kasih. Pak Nizar dari Kementerian Agama Republik Indonesia, terima kasih. Mudah-mudahan ikhtiar kita membawa nilai positif untuk pembangunan sumber daya manusia yang dicanangkan oleh Presiden 2045 sebagai generasi emas Indonesia.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada para narasumber, Bapak Amiruddin Ma'ruf, Bapak Wikan, Bapak Nizar dan Pak Nizam yang telah menyampaikan sambutannya. Dan hadirin, kita akan masuk pada acara dialog. Kami persilakan teman-teman media untuk menyampaikan pertanyaannya kepada para narasumber di depan dan dimohon menyebutkan nama dan medianya. Baiklah, untuk kesempatan pertama kami beri waktu kepada 3 orang penanya. Kami persilakan. Mbak Neneng, kemudian Mbak Rini, dan Pak Syah. Belakang, 3 orang. Kami persilakan. Ya. Selamat siang, Prof. Wikan, Prof. Nizam, Prof. Nizar Ali, dan Mas Aminuddin. Saya Neneng dari Koran Sinur dan sinurnews.com menanya soal teman KIP ini. Ini kan kalau di dalam siaran pers bentuknya kerelawanan ya. Kalau boleh tahu nanti jumlah relawan yang akan diturunkan untuk teman KIP ini berapa banyak? Lalu apakah nanti mereka tugasnya juga akan memeriksa keabsahan para penerima KIP kuliah ini? Maksudnya dalam arti apakah juga akan memeriksa kelayakan mereka dari tingkatan perekonomian keluarga mereka itu juga. Lalu kepada Prof. Nizam tadi yang disebut untuk bantuan uang kuliah itu, Prof, bedanya apa ya Prof dengan KIP kuliah? Tapi apakah juga syarat-syarat menerima bantuan kuliah itu sama dengan KIP kuliah itu juga Prof? Ya itu aja, makasih Prof. Terima kasih, saya Rini dari Kedaulatan Rakyat. Pertanyaan yang pertama untuk Prof. Nizam, Prof. Nizar, dan Pak Wikan. Mungkin rupiah yang diterima, berapa mahasiswa itu menerima rupiah, apakah berbeda-beda? Terus nanti dananya langsung dibayarkan ke kampus atau bagaimana? Kemudian untuk Mas Aminuddin Ma'ruf, pertanyaannya selain KIP kuliah, KIP untuk anak-anak sekolah itu ada nggak bantuan yang sejenis ini? Terima kasih. Selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Pak dari Pos Jawa Tengah, dari Pos Jateng. Saya akan menanyakan tentang program KIP kuliah ini yang akan diberikan untuk mahasiswa yang sedang kuliah itu sampai tamat ya Pak. Jadi biaya kuliah itu sampai tamat. Lalu apakah ini juga berikut dengan akomodasi lainnya seperti uang buku atau uang lainnya gitu Pak. Dan ini akan dibayarkan tunai atau melalui itu kampus masing-masing. Jadi kampusnya itu kemana atau uangnya itu tersalurkan dari kartu Indonesia Pintar itu yang tertera pada nama mahasiswa tersebut. Jadi dananya itu masuk ke rekening mahasiswa itu sendiri. Seperti itu Pak. Itu yang akan saya sampaikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya mengawali menjawab. Yang pertama, jadi bentuk bantuan untuk mahasiswa tadi ada 3 bentuk ya. Yang pertama adalah yang dulu bidik misi, itu ada uang kuliah SPP yang ditetapkan sama semua, flat, tidak melihat program studinya, tidak melihat perguruan tingginya, dan bantuan biaya hidup bulanan untuk mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah KIPK, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Itu untuk calon mahasiswa yang sekarang masuk ke perguruan tinggi yang pemegang KIP, Kartu Indonesia Pintar. Jadi memang dari keluarga yang tidak mampu, yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, itu mendapatkan uang kuliah, jadi SPP-nya dibayar oleh negara dengan nilai yang sama untuk seluruh program studi dan
perguruan tinggi, serta bantuan uang kuliah setiap bulan. Biasanya diberikan setiap 3 bulan, nanti besaran-besarannya Pak Kahar ini yang lebih tahu persis detailnya ya, angka-angkanya. Kemudian yang ketiga adalah bantuan uang kuliah. Ini untuk mahasiswa yang dari, sebenarnya keluarganya tidak termasuk keluarga yang miskin ya, tapi terdampak oleh pandemi ini sehingga tidak mampu membayar SPP. Misalnya PHK, yang dadakan mendapatkan dampak ekonomi dari pandemi ini. Nah, itu mendapatkan bantuan uang kuliah, jadi dari pemerintah memberikan bantuan SPP-nya, UKT-nya, tapi tidak ada bantuan uang biaya hidup, jadi hanya bantuan uang untuk kuliah. Dengan begitu, maka juga beberapa perguruan tinggi yang kemampuan finansialnya terbatas, ini sangat bergantung pada mahasiswa. Kalau mahasiswa tidak kembali ke kampus, kampusnya juga ikut tutup. Nah, kita tidak ingin kampus-kampus kemudian tutup karena tidak ada mahasiswa yang kembali ke kampus, sehingga kita berikan bantuan untuk mahasiswa melalui bantuan uang kuliah. Jadi dengan begitu mahasiswa tetap bisa kuliah dan kampus tetap bisa menyelenggarakan pendidikan. Nah, ini memang sasarannya lebih pada mahasiswa-mahasiswa yang misalnya ada di pelosok, kampus-kampus yang ada di kota-kota kecil, gitu, sehingga mahasiswa itu tidak kos, mereka tinggal bersama orang tuanya, atau mungkin tinggal bersama saudaranya. Jadi memang tidak ada bantuan biaya hidup. Ini supaya penerima manfaatnya bisa lebih luas. Jadi sekali lagi tadi prinsipnya gotong royong. Ya kalau misalnya yang mahasiswa itu kos, ya coba dipikir untuk kosnya nanti bergotong royong dengan saudaranya yang kebetulan tinggal di kota tempat kampus tersebut berada. Bantuan SPP-nya dia tidak lagi perlu memikirkan karena sudah di cover oleh pemerintah. Biasanya SPP pun juga dipotong flat, maksimumnya 2,4 juta per semester. Nah, bagaimana kalau biaya kuliahnya lebih tinggi dari itu? Kita gotong royong, perguruan tinggi juga merelakan untuk tidak menerima sampai penuh seperti pada kondisi normal. Jadi sekali lagi semangatnya gotong royong, saling membantu satu dengan yang lain. Tentu dengan segala keterbatasan yang ada di pemerintah. Dana 41 triliun itu besar ya, 41 triliun itu besar kalau bagi ukuran saya ya. Dan itu diupayakan untuk bisa termanfaatkan secara optimal. Tentu kita masih sangat berharap nanti kita bisa melakukan efisiensi di sana sini sehingga kemanfaatannya bisa lebih luas dan penerima manfaatnya lebih luas lagi. Ini sedang kita upayakan semaksimal mungkin untuk bisa menambah resipiennya dengan program-program yang lain. Kemudian tadi Mbak Rini sudah ya? Sudah, baik. Silakan Mas Amin atau Pak Nizar dulu. Baik, terima kasih. Jadi memang sebenarnya sudah dijawab oleh Pak Nizam. Jadi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Agama kalau soal nominalnya sama. Ini sama karena semua anak bangsa nggak boleh didiskriminasi. Harus perlakuannya sama semua. Karena ini pada level pendidikan tinggi ya otomatis kalau tanya nominalnya ya sama. Tapi secara detail bisa bertanya ke Kasubdit saya nominalnya. Tapi anggaran dari Kementerian Agama untuk tahun ini 2020 itu 115,9 miliar diperuntukkan kepada mahasiswa 17.565 orang. Jadi kalau itu mungkin dibagi ya sekitar 6,7 juta dalam konteks ini. Kemudian sama tadi Pak Nizam mengatakan memang sama Pak Wikan tadi memang ada sementara agar supaya kita tepat sasaran, memang ada modus operandi dramatisasi itu sama. Karena itu memang verifikasi menjadi sangat penting dan itu saya rasa dalam konteks ini sangat dibantu oleh teman KIP juga itu sangat sungguh luar biasa dalam hal ini. Saya dulu juga sama ketika wakil rektor juga sama Pak, tapi karena itu waktu itu nggak ada bidik misi, nggak ada KIP, ya yang bisa kita lakukan ya penundaan, ya dikasih diskon waktu lah. Lalu yang kedua kita salurkan, ada yang meminjami. Tadi Pak Nizam mengatakan gotong royong tadi. Yang meminjami apa? Kita di perguruan tinggi keagamaan Islam ada semacam zakat. Ada las, datang kelas,
dia pinjam jelas, kemudian hasil pinjamannya untuk bayar UKT dalam konteks ini. Jadi itu kira model yang disebut tadi gotong royong dalam konteks ini. Tapi dengan adanya KIP ini saya rasa ini sungguh sangat bermanfaat bagi mereka semua. Dan rata-rata kalau kita menghitung saya nggak tahu kalau di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kalau di tempat kami rata-rata UKT yang level 1 yang taruhlah dikategorikan anak yang tidak mampu itu kisarannya sekitar 10-15%. Sehingga kalau ini dilakukan, saya rasa mungkin ya mestinya alokasi anggarannya ya 15% dari jumlah total mahasiswa baru dalam konteks ini. Saya rasa di Kementerian Pendidikan tidak sama, mungkin jauh lebih besar karena jumlahnya mahasiswa banyak sekali, seluruh Indonesia perguruan tinggi juga banyak sekali, sehingga kalau 23% saya rasa sangat membantu untuk mahasiswa tidak mampu tadi. Jadi karena hitungan rata-rata UKT yang minta Pak Wikan tadi sebut yang datang terus ya orang dari kalangan tidak mampu, tentu minta diskon bahkan minta gratis macam-macam. Dengan adanya ini tercover UKT level 1 yang diperuntukkan bagi mahasiswa tidak mampu itu akan tercover dalam konteks ini. Saya rasa demikian, terima kasih. Pak Wikan mau nambah? Tadi ada pertanyaan. Iya, memang teman KIP ini basisnya adalah relawan dan secara kestrukturannya dia ada di koordinator wilayah, tidak berbasis provinsi atau apa, tapi koordinator wilayah dan langsung membawahi sampai koordinator di tingkat kampus. Jadi di kampus kita punya kontak person masing-masing untuk apa? Untuk memastikan bahwa yang telah menerima memang sesuai dengan haknya dan yang akan menerima juga sesuai dengan haknya. Jadi kita ingin memastikan KIP kuliah ini diberikan kepada orang yang benar-benar berhak menerima KIP kuliah ini dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta juga Kementerian Agama Republik Indonesia. Bahwa teman KIP kuliah ini memang fokus kita untuk mendampingi KIP di kampus KIP kuliah. Kalau KIP di tingkat sekolah kita belum menggarap itu, ya. Tapi kita memang fokus karena amanat kepada saya juga di bidang kemahasiswaan, jadi memang kita fokus untuk kerja menggarap untuk KIP khusus di bidang kuliah itu. Terima kasih. Baiklah, barangkali dari Pak Kahar atau Pak Prof. Askal ada tambahan? Silakan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan dari jawaban Prof. Nizam, kemudian dari Mas Amin Tujuh Ali. Tapi Prof. Nizar saya tidak menambahkan kemenak beda skema mungkin atau dalam artian mungkin beda sasar. Baik teman-teman media yang saya hormati, pertama-tama yang saya ingin garis bawahi adalah tadi pertanyaan bahwa bagaimana dengan besaran dana dan mekanismenya. Tadi ada pertanyaan seperti itu. Intinya bahwa KIP kuliah masih sama dengan bidik misi, yaitu untuk biaya hidupnya per semester 4,2, kemudian SPP atau UKT-nya 2,4. Mekanismenya bagaimana? Untuk tuition fee-nya kita transfer langsung kepada rekening rektorat atau perguruan tinggi, tetapi untuk living allowance kita ke rekening mahasiswa masing-masing. Itu teman-teman sekalian hormati ya. Nah mungkin saya hanya ingin menambahkan angka supaya clear di teman-teman media. Tahun ini kita anggarkan untuk KIP kuliah 4,1 triliun yang terdiri dari 419.605 sasaran untuk UKT dan angka 1,007 triliun. Kemudian KIP kuliah 200.000 mahasiswa dan angka anggaran 1,320 triliun. Ya. Kemudian yang ketiga, ongoing bidik misi dengan angka yang disampaikan tadi sekitar 267.312, kita anggarkan 1,762 triliun, sehingga jumlahnya semua tadi yang saya katakan 4,1 triliun.
Jadi itu teman-teman semua yang perlu saya garis bawahi. Kemudian saya ingin menggarisbawahi kembali apa yang disampaikan juga tadi dengan Prof. Nizam, bahwa KIP kuliah, mekanismenya pun dan kriterianya kita sama dengan DDPC yang lalu. Tetapi ini betul-betul memperluas aksesnya adik-adik kita. Tadi ada pertanyaan yang terkait dengan PIP di Dasmen. Kebetulan di kami juga, di Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan juga merealisasikan ini betul-betul bahwa KIP kuliah ini ingin menyasar dan ini betul-betul merupakan aksesibilitas lanjutan. Jadi adik-adik kita yang sudah lulus tamat di SMA, SMK atau madrasah aliyah penerima PIP, justru ini menjadi prioritas untuk KIP kuliah. Di samping dengan kriteria lain. Barangkali itu yang saya tambahkan. Kemudian prinsip gotong royong yang disampaikan dari Prof. Nizam betul-betul itu yang menjadi, karena kenapa banyak sekali pertanyaan bagaimana dengan perguruan tinggi yang mungkin UKT-nya lebih tinggi, bagaimana kalau menolak. Intinya prinsip gotong royong yang kita inginkan di sini. Jangan hanya semata-mata masyarakat kita berharap dari pemerintah, tetapi perguruan tinggi kita juga kita berharap untuk melakukan hal yang sama. Barangkali itu tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Abdul Kahar dan seluruh narasumber, Pak Nizam, Pak Nizar, Pak Wikan, dan Pak Aminuddin, juga Ibu Paristianti Nurwardani dan Pak Askal yang telah hadir turut mendukung program dari kolaborasi ini. Demikian hadirin, dengan selesainya dialog dengan media tadi, maka selesai sudah acara kita pada siang hari ini. Semoga kolaborasi yang dilakukan dapat memberikan manfaat serta membantu meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama Ibu Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kayak jempol ya. Oh iya. Oke, sip. Saya duluan deh. Oh, WA. Ketemu ya. Atau teman-teman.